Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memperkenankan kita bersekutu dalam kebaktian hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Wartalisan hari ini menyambut bulan keluarga GKI Gunsa di bulan Oktober 2021 ini. GKI Gunung Sahari pada minggu ini mengadakan acara sebagai berikut. Persekutuan keluarga dengan tema Keluarga yang berlomba membangun kedekatan dan kehangatan. Pada hari Rabu 20 Oktober 2021 yang dibawakan oleh Pendeta Emeritus Royandi Tanujaya. Jemaat diharapkan dapat mengikuti persekutuan keluarga untuk memperkuat relasi keluarga. Sekupas Sapa dengan tema Gap Generation pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 yang dibawakan oleh Pendeta David Sudarto dan Saudari Klesia. Kebaktian dengan tema keluarga yang tetap yakin pada pertolongan Tuhan walau di saat sulit. Pada hari Minggu 24 Oktober 2021 yang dilayani oleh Pendeta Kristina Simaremare. Informasi lengkap mengenai acara-acara selama bulan keluarga dapat dilihat pada tayangan di akhir ibadah, Warta Persekutuan dan GKI Gunsa App. Tema kebaktian minggu ini adalah keluarga yang berlomba membangun kedekatan dan kehangatan, yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Royandi Tanujaya. Demikianlah wartalisan hari ini. Marilah kita menenangkan diri sejenak sebelum memasuki ibadah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Hidup kita sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan tak selalu mudah dan kadang sulit. Tapi itulah hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita di dunia sekarang ini. Di dalamnya Tuhan bukan hanya mau selalu menyertai kita, tapi Ia juga mau selalu merahmati kita dengan kasih setia dan kasih karunia-Nya, yang selalu baik dan selalu baru setiap hari. Tuhan ingin kita selalu bisa temukan segala alasan untuk mensyukuri dan memuji Dia, baik di dalam hidup kita maupun di dalam ibadah kita pada saat ini kepadanya. Sehingga diberi
Jemaat Tuhan, pertolongan di dalam hidup kita selalu adalah dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus beserta saudara-saudara sekalian. Dan besertamu juga. Jemaat Tuhan, keluarga yang dirahmati Allah di tengah hidup yang sulit, itulah tema besar bulan keluarga kita sebagai keluarga besar. Anak-anak Allah di GKI Gunung Sahari. Dalam keyakinan bahwa kita adalah keluarga yang dirahmati Allah, disitulah terletak kekuatan kita. Keluarga yang dirahmati Allah adalah keluarga yang aktif, berinisiatif, membangun kedekatan dan kehangatan. Seperti nasihat Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan ini dan selamanya. Allah Bapa di surga yang merahmati kami dengan keluarga, Engkau telah merahmati diri kami dengan keluarga. Engkau ingin agar cinta kasih-Mu yang hangat dan dekat itu pertama-tama bisa kami rasakan di dalam keluarga. Selanjutnya, Engkau ingin sebagai keluarga kami pun bisa saksikan dan bagikan kehangatan dan kedekatan cinta kasih-Mu itu kepada sesama di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami Bapa, sebab cinta kasih-Mu yang hangat dan dekat itu seringkali berkurang sampai hilang dalam keluarga kami. Akibatnya sebagai keluarga kami pun gagal untuk saksikan dan bagikan kehangatan dan kedekatan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Kesalahan kamilah yang menjadi penyebabnya. Kami bersalah ketika kami hanya mau menerima cinta kasih-Mu, tapi tidak mau merawatnya dalam persekutuan kami yang tetap dengan Allah Bapa
yang adalah cinta kasih dan sumber cinta kasih. Kami bisa kasih waktu untuk segala hal dalam hidup kami, tapi kami tidak bisa kasih waktu yang tetap untuk bersekutu dengan Allah Bapa. Kami juga bersalah ketika kami lebih suka menyatakan cinta kasih-Mu menurut cara kami sendiri dan bukan menurut cara Allah Bapa. Engkau ingin kami mengatakan cinta kasih-Mu lewat berbuat baik, tanpa pilih kasih dan tanpa pamrih. Kami malah sukanya hanya berbuat baik kepada orang-orang tertentu saja dan dengan pamrih. Engkau ingin kami menyatakan cinta kasih-Mu lewat kesetiaan dan keramahan pertama-tama di dalam keluarga. Tapi dalam keluarga saja kami kadang tak setia dan tak ramah, apalagi di luar keluarga. Engkau ingin kami menyatakan cinta kasih-Mu lewat berbuat benar dan adil pertama-tama di dalam keluarga. Tapi di dalam keluarga saja kami pun tak jarang berbuat salah dan berbuat semaunya sendiri, apalagi di luar keluarga. Sekarang, sebagai keluarga dan sebagai pribadi, kami merasa sangat bersalah, berdosa, dan malu. Kami hanya bisa memohon, biarlah belas kasihan dan cinta kasih Allah Bapa berkenan untuk ampuni lagi segala salah dan dosa kami. Sebab doa mohon pengampunan salah dan dosa ini hanya berani kami naikkan semata-mata dalam nama Putra-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu, bagai seekor rusa yang dahaga padamu. Tuhanku, merindu hatiku, aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Jemaat Tuhan, bagi kita yang telah dengan kesungguhan hati menyadari, mengakui dan menyesali segala dosanya, Tuhan berkenan menyatakan kepada kita berita anugerah-Nya yang katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oh, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ku cari suatu panji, kan ku iring ketat, dan pandu yang berani, takut ku kan lenyap. Ku cari kesempatan
Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa Sorgawi yang penuh kasih kepada kami sebagai pribadi dan keluarga, pelihara dan lindungilah kami terus, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga dengan firman-Mu yang penuh kuasa dan penuh kasih itu. Biarlah kami selalu beroleh selamat dari segala yang jahat, sebab kami selalu terpelihara dan terlindung olehnya. Mampukanlah kami sungguh-sungguh mencintai firman-Mu seperti kami mencintai diri-Mu sendiri. Biarlah kami bukan hanya selalu suka mendengarkan dan memahami firman-Mu, tetapi kami juga selalu suka melakukan dan mentaatinya dalam hidup kami sehari-hari. Roh hikmat dan kebenaran biarlah tercurah atas hamba-Mu yang masih Engkau perkenankan untuk sampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu memampukan dirinya untuk sampaikan firman-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami ini, sebab hanya dalam Yesus Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45 sebagai dasar dari pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Saya akan membacakannya. Demikian Markus memberi kesaksian. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan atau di sebelah kiriku, engkau tidak berhak. Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang barang siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka? Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah pemberitaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang selalu mau mendengarkan, memahami, dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap anggota keluarga pasti mendambakan adanya kedekatan dan kehangatan relasi di antara sesama anggotanya. Seperti ujaran yang bilang,
Memang setiap keluarga butuh bangunan rumah tempat tinggal bersama. Butuh a house. Tapi lebih dari itu sesungguhnya setiap keluarga butuh suasana hidup bersama yang dekat dan hangat. Butuh a home. Sayangnya bila sudah hidup bersama cukup lama, gak jarang hidup keluarga itu malah lebih dipenuhi dengan kejauhan dan kedinginan. Daripada dipenuhi dengan kedekatan dan kehangatan relasi satu sama lain. Contohnya saja ya, relasi pasutri atau pasangan suami istri dalam keluarga. Ada loh pasutri yang masih tinggal serumah, tapi yang sehari-hari sudah lama tidak saling komunikasi, juga tidak tidur sekamar lagi. Ada juga pasutri yang masih bicara ramah dan manis kepada orang lain. Tapi kalau bicara satu sama lain, ketus dan menyakitkannya bukan main. Ada juga yang masih datang ke kebaktian minggu, nah ini sebelum pandemi ya, mungkin juga nanti setelah pandemi. Duduk bersebelahan dalam kebaktian, tapi sebanyak kebaktian tidak bertegur sapa. Mengapa? Sebab pergi ke gereja aja masing-masing. Pulang gereja juga masing-masing. Hilangnya kedekatan dan kehangatan relasi suami istri dalam keluarga tentu masih bisa ditutupi kepada orang luar. Tapi tidak pernah bisa disembunyikan kepada orang di dalam rumah, khususnya anak-anak. Atau kalau kita punya asisten rumah tangga dan supir, mereka juga tidak tahu, mereka tahu apa yang kita sembunyikan. Makanya cepat atau lambat, situasi yang tidak harmonis dalam keluarga itu akan terungkap juga kepada orang di luar keluarga. Dan kalau terungkap, maka sebagai keluarga Kristen, kita lalu jadi batu sandungan bagi sesama kita. Yang seiman, apalagi bagi mereka yang tidak seiman. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa terus membangun keluarga kita, sehingga setiap anggotanya selalu bisa rasakan kedekatan dan kehangatan relasi satu sama lain. Bagaimana kita bisa jadi keluarga yang berlomba membangun kedekatan dan kehangatan? Seperti tema khotbah kita katakan, juga harapkan. Dari pengajaran Yesus pada hari ini, kita temukan paling tidak inilah caranya. Cara pertama, setiap anggota keluarga harus utamakan perasaan orang lain. Dengan bila perlu relakan, korbankan pikirannya sendiri. Saya ulangi ya. Setiap anggota keluarga harus utamakan perasaan orang lain. Dengan bila perlu rela korbankan pikirannya sendiri. Saudara-saudara, jalan untuk hidup mengikut Yesus itu selalu adalah jalan penderitaan dan pengorbanan diri. Makanya Yesus sebenarnya tidak mencela Yakobus dan Yohanes serta para murid lainnya yang ingin hidup terhormat mulia di samping kiri dan kanan Yesus. Yesus hanya mengoreksi caranya, yaitu biarlah itu diperoleh lewat jalan penderitaan dan pengorbanan diri. Jangan dengan cara mudah hanya meminta dan meminta-minta. Seperti halnya Yesus. Oh, Yesus beroleh kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa di sorga. Tapi itu dia peroleh setelah ia mau menderita dan berkorban. Seperti disimbolkan dengan kesediaan Yesus mau minum cawan dan mau terima baptisan. Keduanya simbol-simbol di kalangan orang Yahudi yang berarti penderitaan dan pengorbanan. Begitulah juga dalam hidup berkeluarga.
Boleh-boleh saja kita ingin beroleh kedekatan dan kehangatan dalam keluarga. Tapi caranya setiap anggota keluarga harus mau utamakan hati atau perasaan satu sama lain. Kalau perlu ya dengan menderita, berkorban. Kenapa? Karena kalau perlu kita harus rela korbankan pikiran masing-masing. Sebenar apapun, sehebat apapun pemikiran kita. Mengapa? Sebab soal kedekatan dan kehangatan relasi dalam keluarga itu selalu menyangkut soal hati, bukan soal pikiran. Saya ulangi ya, soal kedekatan dan kehangatan relasi dalam keluarga itu selalu menyangkut soal hati, bukan soal pikiran. Pikiran boleh berbeda satu sama lain, seperti langit dan bumi malah. Tapi selama hati masih bisa merasa dijaga, dirawat, dihargai, dihormati, diterima, dicinta, wah, relasi di antara sesama anggota keluarga bisa tetap dekat dan hangat. Jangan lakukan yang sebaliknya. Biarpun punya pikirannya sehat, benar, hebat sudah. Tapi bila hati sudah merasa tidak dihargai, tidak dihormati, tidak diterima, tidak dicinta lagi. Mungkin aja karena pikiran sudah disampaikan lewat kata-kata yang menyakitkan, perbuatan yang juga kasar. Maka relasi di antara sesama anggota keluarga bisa jadi jauh dan dingin. Seorang istri pernah berulang kali ungkapkan keberatan hatinya kepada suaminya. Mengapa? Sebab suaminya selalu punya waktu untuk pekerjaan dan untuk orang lain, tapi hampir tidak punya waktu lagi buat keluarganya. Pikiran suaminya logis dan benar sekali. Mah, ini kesempatan yang gak datang 2 kali untuk bisa cepat maju, cepat kaya. Tapi dia tidak peduliin keberatan hatinya. Akhirnya hati istrinya tidak tahan lagi, minta cerai. Sebaliknya dalam kasus yang hampir sama, suami peduli terhadap keberatan hati istrinya. Dia cari pekerjaan yang lain. Dia korbankan pikirannya untuk cepat maju, cepat kaya. Supaya dia masih bisa punya waktu yang cukup buat keluarga. Akibatnya, keluarganya tetap utuh. Kedekatan dan kehangatan relasi dalam keluarganya juga bisa tetap terpelihara. Makanya bila selalu inginkan kedekatan dan kehangatan relasi dalam keluarga, setiap anggota keluarga harus biasakan siap menderita. Kalau perlu dengan rela korbankan pikirannya, bukan malah korbankan hati dan perasaan orang lain. Cara kedua, setiap anggota keluarga harus berlomba untuk utamakan perasaan orang lain, bukan pikirannya masing-masing. Coba simak perkataan Yesus kepada para muridnya. Barang siapa ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia jadi pelayanmu. Barang siapa ingin jadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia jadi hamba untuk semuanya. Itu adalah panggilan Yesus kepada para muridnya, kepada kita semua yang percaya. Untuk apa? Untuk berlomba. Tidak saling tunggu siapa yang mau melakukannya lebih dulu. Sebaliknya berusaha saling mendahului yang lain untuk ikut Yesus dan ikut jalannya, yaitu jalan penderitaan dan pengorbanan. Seperti halnya Yesus lagi. Biarpun berarti penderitaan dan pengorbanan bagi dirinya, ia tidak tunggu dilayani terlebih dahulu, baru setelah itu ia mau melayani kita manusia. Ia malah mendahului kita dengan melayani lebih dulu
tanpa tunggu apakah dirinya nanti mau dilayani atau tidak mau dilayani oleh kita manusia. Seperti kata Yesus tentang dirinya, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya, untuk menderita, untuk berkorban, jadi tebusan bagi banyak orang. Begitulah juga dalam keluarga. Bila benar-benar inginkan kedekatan dan kehangatan relasi satu sama lain dalam keluarga, maka setiap anggota keluarga biarlah mau berlomba saling mendahului untuk utamakan, rawat, hargai, hormati perasaan satu sama lain. Lebih dari pertahankan, hargai dan hormati pikiran sendiri. Satu hari terjadi hal yang sangat memalukan dalam satu keluarga Kristen. Pasalnya, seorang anak tunggal wanita dalam keluarga itu tiba-tiba melahirkan bayi perempuan tanpa disadari dan diketahui kehamilannya oleh orang tuanya. Anaknya pintar menyembunyikannya. Ketika hal itu terjadi, syukurlah mereka tak saling menyalahkan, tak saling memarahi. Biarpun segala alasan untuk itu ya ada. Mereka malah saling jaga perasaan. Mereka malah saling mendahului minta maaf satu sama lain. Saling mendahului beri maaf satu sama lain. Syukurlah juga anak lelaki yang hamili anak wanita itu mau bertanggung jawab. Mereka menikah dan sekarang seluruh anggota keluarga tetap masih bisa berelasi dekat dan hangat satu sama lain sampai sekarang ini. Apakah kita sungguh-sungguh ingin membangun relasi yang dekat dan hangat di antara sesama anggota dalam keluarga kita? Bila benar demikian, betapapun susah, menderita, harus berkorban. Oh, berlombalah jadi orang pertama dan terdahulu untuk utamakan hati sesama anggota keluarga. Lebih daripada utamakan pikiran sendiri. Bila sudah berusaha tapi toh sekali-kali kita masih gagal melakukannya, berlombalah juga untuk minta maaf dan untuk beri maaf satu sama lain. Hanya dengan cara itu relasi kita dalam keluarga bisa makin dekat, bisa makin hangat dari waktu ke waktu. Semoga Tuhan menolong kita semua bisa melakukannya, bisa merasakannya, bisa membagikannya juga kepada sesama. Amin. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah
Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman, percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Nagdara Maria. Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah yang baik dan penuh kasih, lewat hidup Yesus, Engkau telah beri kami teladan untuk kami ikuti. Bila ingin hidup kami dan keluarga kami seperti hidup Yesus yang terhormat dan mulia, maka kami pun harus mau membayar harganya, yaitu rela menderita dan berkorban. Kami dan keluarga kami mau selalu memiliki dan merasakan kedekatan dan kehangatan relasi cinta kasih. Bila jalannya adalah rela menderita dengan korbankan pikiran sendiri yang sebenar dan sehebat apapun, semata-mata demi bisa pedulikan, jaga, hargai, dan hormati perasaan sesama anggota keluarga. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami berani dan bisa selalu melakukannya. Bersama keluarga kami dan keluarga besar jemaat-Mu di GKI Gunung Sahari, kami pun mau menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa bagi seluruh kegiatan dalam bulan keluarga selama bulan Oktober ini. Mampukanlah semua yang terlibat di dalamnya untuk bisa mengerjakannya seperti untuk Allah sendiri. Pakailah seluruh kegiatan bulan keluarga ini untuk menguatkan dan memelihara relasi kasih setia sesama anggota keluarga, dan bersama-sama menguatkan dan memelihara relasi kasih setia dengan Allah juga. Kami berdoa bagi semua orang yang merindukan bisa kembali hidup normal, termasuk bisa kembali berkebaktian di gereja setelah masa pandemi COVID-19 yang panjang dan melelahkan ini. Biarlah oleh pertolongan Allah juga, pemerintah dan bangsa kami makin dimampukan untuk jadi kawan sekerja Allah, dengan ikuti pola hidup sehat yang bisa jauhi, kurangi, sampai hilangkan penularan COVID-19. Semoga kami bisa hidup dan berkebaktian normal dalam waktu yang tidak lama lagi. Kami berdoa juga bagi setiap keluarga yang mengalami pelbagai pergumulan yang berat pada masa pandemi ini. Keluarga yang berkurang sampai hilang penghasilan, dan anggota keluarganya meninggal khususnya karena COVID, yang masih harus bekerja, bersekolah, dan kuliah di rumah, yang relasi di antara sesama anggotanya sedang jauh dan dingin, yang anggota keluarganya sakit dan belum kunjung sembuh, dan lain sebagainya. Biarlah pertolongan Allah boleh menyelamatkan mereka. Inilah ya Tuhan doa-doa syafaat kami. Kami yakin Engkau, Allah, telah mendengarkan, akan mengabulkan, bahkan mau menyempurnakan doa-doa syafaat kami ini. Sebab dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami telah memanjatkannya. Amin. Sambil mengingat firman Tuhan yang berkata, Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13, ayat 5b. Marilah sekarang, dengan penuh sukacita dan kerelaan hati, kita berikan persembahan kita sebagai bukti syukur kita atas penyertaan dan pemeliharaannya di dalam hidup kita. Sudahkah yang
bersama, atau ku biarkan tegak. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapa Surgawi, karena kemurahan-Mu yang telah pertama-tama mempersembahkan Yesus bagi keselamatan, kelegaan, dan kebahagiaan hidup kami, maka sudah sepantasnya lah bila kami pun mempersembahkan tak kurang dari seluruh hidup kami kepada Bapa. Terimalah dan berkatilah persembahan kami dalam bentuk uang ini sebagai bagian dari persembahan hidup kami kepadamu. Mampukanlah gereja-Mu untuk memakainya bagi pelayanan kasih dan keadilan yang menghadirkan damai sejahtera dan yang memuliakan nama-Mu di tengah kehidupan di dunia ini. Dalam nama Putra-Mu, kami naikkan doa syukur kami ini. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang kembalilah ke dalam kehidupan berkeluargamu sehari-hari. Biarlah anugerah Allah dalam Yesus dan Roh Kudus memampukan setiap anggota keluarga dalam setiap keluarga untuk menyatakan kehangatan dan kemesraan kasih Tuhan. Dengan saling mendekatkan diri satu sama lain dan bersama-sama mendekatkan diri dengan Tuhan. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah
Jemaat Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap saudara dan setiap keluarga saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bulan Oktober, bulan keluarga. Umat yang dikasihi Tuhan, bulan keluarga pada tahun ini mengambil tema keluarga yang dirahmati Allah di tengah hidup yang sulit. Di dalam keyakinan bahwa kita adalah keluarga yang dirahmati Allah, disitulah terletak kekuatan kita. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sebagai keluarga yang dirahmati Allah, kita akan merayakan bulan keluarga dengan aneka kegiatan yang telah dipersiapkan dan dikemas oleh tim bulan keluarga. Ada kebaktian-kebaktian dengan tema-tema khusus. Ada persekutuan keluarga setiap Rabu yang dikemas secara khusus menyatu dengan Sapa Gembala Gunsa. Ada kebaktian keluarga di mana anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan para orang tua berkumpul dalam satu kebaktian. Indah bukan? Jangan lupa, ada juga acara lomba kekinian TikTok bersama keluarga. Di samping itu masih ada banyak acara-acara yang pasti menjadi berkat bagi keluarga kita. Acara-acara selengkapnya dapat saudara-saudara lihat di catat tanggalnya, siapkan waktu untuk mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Berbagi gadget atau gawai layak pakai. Kita mengucap syukur angka kurva pertambahan kasus COVID-19 sudah mulai melandai di negeri kita. Dan kita semua berharap kepada Tuhan, pandemi COVID-19 cepat berlalu dari muka bumi. Tapi betapapun demikian, tidak ada satupun ahli yang bisa memastikan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Sebab penanggulangan COVID-19
banyak bergantung dari partisipasi masyarakat dalam mendisiplin diri menjaga protokol kesehatan. Apakah bulan Desember akan muncul gelombang ketiga atau tidak? Itu sangat bergantung dari kerjasama semua pihak dalam mendisiplinkan diri. Sementara itu, selama pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 18 bulan lamanya, tidak sedikit anggota jemaat yang tidak mampu, tidak bisa beribadah karena tidak memiliki HP atau gawai. Menurut pendataan Kelker Diakonia, ada 15 anggota diakonia tidak dapat mengikuti ibadah online karena tidak memiliki HP atau gawai. Atau beberapa siswa dan mahasiswa yang tidak mampu, laptopnya sudah tidak layak fungsi dan mereka mengalami kesulitan untuk membeli laptop baru ataupun laptop layak pakai. Melalui tayangan ini, kami mengajak anggota jemaat dan simpatisan yang memiliki HP atau laptop layak pakai yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk dapat berbagi dengan saudara-saudara kita yang tidak mampu. HP atau laptop layak pakai yang saudara-saudara berikan akan disalurkan oleh badan-badan pelayanan terkait. Untuk anggota diakonia akan disalurkan melalui Kelker Diakonia. Untuk anggota sadana yang memerlukan gawai akan disalurkan melalui Kelker Sedana. Dan begitu pula badan pelayanan lainnya. Tiap-tiap badan pelayanan akan melakukan pendataan, melakukan training penggunaan gadget atau gawai, dan bantuan-bantuan lain yang diperlukan. Sehingga anggota jemaat yang terkendala untuk ibadah online karena tidak memiliki gawai dapat terfasilitasi. Dan adik-adik kita yang mendapat bantuan sadana dapat mengikuti tugas pembelajaran baik dari sekolah maupun kampus. Apabila saudara-saudara mau turut berpartisipasi dalam pengadaan HP atau laptop layak pakai, saudara-saudara dapat menghubungi Bapak Yap Andreas Kustandi di nomor HP 0816 858 510, Ibu Melina Sudarma di nomor HP 0816 119 0022. Kiranya kepedulian saudara-saudara menjadi saluran berkat bagi yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Ayub 26 ayat 2. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. We satisfy your soul thirst.